yang akan paling beruntung, ternyata kualifikasinya satu Kang yang utama. Mereka yang dalam hatinya tertancap energi keyakinan. Karena itulah yang akan menghantarkan dia menemukan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Menemukan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Makanya hidup itu sebetulnya apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, sebetulnya satu Kang yang harus terus yaitu bagaimana memupuk agar keyakinan itu menjadi tumbuh dan nanti akan berbuah. Maka orang yang akan menemukan cita rasanya nikmatnya hidup itu orang yang bisa memetik buah dari pohon iman. Makanya kalau saya boleh analogi, hidup itu kayak jadi petani semua. Siapakah yang akan bisa memetik buahnya? Dia yang mau merawat tanamannya. Dan tanaman itulah yang disebut namanya tanaman keyakinan atau tanaman iman. Maka teman-teman yang punya hajat, yuk jangan ukurannya di sini saja Kak. Pasti terbatas. Cobalah mulai ditancapkan energi dari sini. Allah Maha Kaya. Dan Allah membuka ruang selebar-lebarnya. Ud'uni astajib lakum. Artinya, sebagai bentuk maha rahmatnya Allah, Allah sudah nawarkan, sok siapa saja yang butuh mendekat minta ke aku, pasti aku kasih. Jadi kalau kita merasa banyak kesulitan, yuk sudah saatnya merapat mendekat. Kalau kita punya hajat, yuk sudah saatnya merapat mendekat. Toh sudah dibuka seluas-luasnya pintunya. Pintu maha ijabah Allah sudah dibuka luas-luas. Makanya, yuk kalau punya keinginan, punya cita-cita, yuk sudah harus mulai ditancapkan. Jangan hanya di sini saja. Pasti akan terbentur. Maka gunakan energi dari sini. Syukur-syukur keinginan kita, cita-cita kita itu juga dibarengi dengan tumbuhnya pancaran keyakinan. Sehingga akan memudahkan, menggait, menuntun perjalanan apa yang menjadi hajat atau cita-cita kita. Makanya, apalagi hanya sekedar datsun, sudah bismillah nawaitu. Ya, kan tetap lebih baik pernah punya pengalaman mobil datsun daripada sama sekali tidak. Karena pengalaman ini juga yang akan menembak keyakinan. Dan keyakinan itu sama kayak kuliah kan. Kalau kita ingin terus naik levelnya, ya maka bersiap-siap juga harus menghadapi ujian. Kalau nggak mau menghadapi ujian, ya artinya juga nggak akan naik-naik. Makanya saran saya, mahasiswa yang ingin cepat, mahasiswa yang ingin melakukan pola akselerasi, itu mahasiswa yang tidak menunggu soal dari dosennya. Tetapi mahasiswa yang berinisiatif sendiri datang ke dosennya, minta masalah sih, minta ujian sih, minta soal sih. Kalau yang lain nunggu harus pas di waktu semester, ujian semester, kalau mahasiswa yang ini tidak, dia bisa kapan saja. Pak dosen, saya minta nanti ujiannya jangan nanti-nanti, sekarang saja. Makanya hidup itu sebetulnya kalau bisa dimintanya ujian kan. Kalau ingin lebih cepat, lebih progresif kenaikannya. Ya kalau yang lain untuk doktoral butuh waktu 3-5 tahun, bila perlu cukup hanya dengan 3 bulan saja. Asal kitanya memang berinisiatif untuk mendekat, merapat dan meminta soal-soal itu. Makanya yuk sudah saatnya salah satu tadi spirit yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, yang harus terus dicas, yang harus terus di-upgrade adalah iman. Handphone ini ada saatnya cemerlang, tetapi ada saatnya redup. Nah, kapan agar senantiasa cemerlang? Maka handphone ini jangan pernah untuk tidak dicas. Begitupun juga iman. Ada saatnya cemerlang, ada saatnya redup. Maka yuk secara simultan, secara to be continue dicas. Biar terus energinya ada bahkan bertambah. Sampai nanti betul-betul tadi sudah automatically bahwa pancar sinarnya tadi sudah memakai energi saving yang luar biasa. Makanya sekarang itu teknologinya berubah kan. Sekarang mulai
mulai bergerak ke teknologi listrik. Makanya orang yang hari ini menawarkan konsep inovatif mobil listrik melalui mobil Tesla, itu menghantarkan sang ownernya, CEO-nya, yaitu Elon Musk, menjadi orang terkaya yang menyalip Steve Jobs. Yang menarik, energi listrik itu ternyata lebih efisien, lebih murah, gitu, lebih saving, lebih aman dibanding energi yang lain. Nah, kalau orang bisa dalam dirinya ada sumber energi tersendiri yang muncul, seperti halnya pembangkit listrik sendiri, ya sudah, dia akan bisa menjadi lentera. Makanya ada orang kok bisa menyinari banyak orang, ya karena dia sudah tidak lagi lampu, tetapi dia sudah pembangkit listrik. Kadang kan orang untuk menyinari sendiri saja sulit. Orang dia lampunya mati lagi. Sudah lampunya mati, terus tidak ada arus energi, ya sudah. Dia sendiri saja gelap, apalagi kok menyinari orang lain. Tetapi ada orang yang oleh Allah dianugerahi, dia bisa menyinari banyak orang. Dia tidak hanya sekedar lampu, tetapi dia sudah menjadi pembangkit listrik tersendiri. Dan siapakah yang orang-orang yang punya energi pembangkit listrik itu? Ya orang-orang yang memang dia memiliki sumber resource energi karena mau menggalinya lebih dalam. Jadi sumber energi itu kalau mau menggali lebih dalam, ya mereka akan memiliki sumber-sumber energi yang luar biasa. Maka tak heran ada satu orang sosok yang mampu menawarkan satu konsepsi pencerahan bagi banyak ribuan orang. Ya karena dia tampilnya sudah tadi, nurul yakinnya sudah tumbuh automatically dalam dirinya, dalam hatinya. Maka karena dia yang dia tebar adalah sinar, enlightenment, maka orang-orang yang di sekelilingnya senantiasa tersinari. Itu saja, semoga kita semua menjadi orang-orang yang oleh Allah dianugerahi keimanan yang sempurna. Makanya ada salah satu doa, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah Lukman yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Selanjutnya, sebagaimana biasa, bintang tamu kita, Kang Wanadi, untuk diberi kesempatan melihat dari dimensi yang lain. Mangga, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Abah Lukman, moderator dan rekan-rekan yang sudah hadir baik di yang offline maupun yang online. Pertama, saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan bahwa semoga gerak langkah kaki saya dari rumah sampai ke tempat ini merupakan hal yang positif dan tercatat sebagai amal soleh tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema malam hari ini tentang dahsyatnya keyakinan, saya memaknainya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa keyakinan itu adalah sangat utama. Dengan keyakinan seseorang dapat memindahkan gunung, maka dengan modal keyakinan tersebut akan berpindahlah gunung tersebut. Jikalau kita tidak pernah bermimpi, mempunyai tujuan, cita-cita, atau bahkan dikatakan oleh teman-teman tinggi angan-angan dan ditertawai setiap ide, gagasan, cita-cita yang kelihatan oleh
oleh mereka yang berpikir secara rasional itu adalah sesuatu yang impossible. Tapi sudah terbukti banyak orang-orang yang sudah membuktikan sesuatu hal yang kelihatannya secara akal, secara rasional adalah sesuatu yang impossible atau tidak mungkin. Dengan kekuatan keyakinan tersebut, maka akan terwujud. Kalau dalam istilah yang saya dengar, saya terima dari Abah Lukman, hidup ini bagaikan kita sedang menempuh perjalanan. Tetapkan saja koordinatnya, mau kemana kita. Misalkan mau ke Jakarta, setel Google Map tersebut, tentukan titik koordinatnya, lalu isilah kuota HP-nya dengan penuh, baterainya penuh. Maka apabila kita belum tahu tempat, belum pernah kita sampai ke sana pun, sekali-kalinya belum pernah, tapi Google Map tersebut akan menuntun kita. Apabila di depan ada pertigaan, perempatan, Google Map tersebut akan berbicara depan 300 meter belok kanan, 400 meter belok kiri. Begitupun kehidupan, saya memaknainya demikian. Apabila kita menentukan titik koordinat tujuan, cita-cita yang sudah kita yakini, saya mempunyai keyakinan bahwa akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan menunjukkan jalan tersebut. Seperti ada seorang, misalkan dalam kesempatan malam hari ini, awalnya diajak karena teman dan lain sebagainya, sehingga manakala temannya tidak ada, tapi keyakinannya penuh, sehingga sendirian pun sampai pajama ke tempat ini. Itu awalnya adalah dari keyakinan, bahwa yakin, seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang mengantarkan seseorang itu sampai ke titik koordinat yang dituju. Tapi seperti kita sudah mahfum bersama bahwa dalam menggapai titik koordinat tujuan tersebut bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada kehidupan siapapun dan di belahan dunia manapun yang berjalan mulus-mulus saja. Walaupun anaknya presiden, walaupun anaknya menteri dan lain sebagainya, siapapun, kapanpun dan dimanapun, di setiap zaman, pasti menghadapi sesuatu problem atau masalah. Dan halangan atau rintangan, godaan untuk sampai ke titik puncak yang kita tuju itu tidak sedikit. Kadang-kadang sudah sampai tengah-tengah ditelepon oleh teman, mampir dulu ke sini. Apalagi orang yang selalu update status, itu termonitor, terpantau bahwa dia sedang kemana. Apalagi kalau berangkat, manasin mobil, OTW, itu teman-temannya sudah tahu mau berangkat kemana, dengan siapa, pakai kendaraan apa. Maka teman-temannya kadang-kadang, loh mau ke sana, dicegat saja, diajaklah ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Dan bahkan kadang-kadang
ini true story pengalaman saya pribadi. Mungkin juga teman-teman yang lain pernah merasakan bahwa sudah ditentukan titik koordinatnya, tapi Google Map tersebut tidak disetel karena merasa sudah tahu bahwa tujuan saya di sana. Kadang-kadang di tengah perjalanan itu lupa, arep mendi kana kita kah? Arep mong Cirebon, Kamblasan tekang Losari. Arep mong Babakan, mobil ki wis adoh. Kadang-kadang kita sudah jauh dari tujuan awal. Walaupun kehidupan ini cita-cita juga harus diupdate sesuai dengan zaman, sesuai dengan zamannya. Dan seperti obrolan-obrolan kita bahwa kita jangan terlena oleh kejayaan masa lalu dan tidak usah mengingat-ingat yang sudah berlalu seperti kejayaan koran dulu di Metropolitan itu Sinar Harapan, itu Sinar Harapan pagi, Sinar Harapan sore, itu merajai koran Metropolitan dan ownernya, pemiliknya itu sangat kaya raya dengan koran. Tapi hari ini mungkin anak-anak kita tidak akan pernah mengerti apa sih ngarannya koranku. Dan sepengetahuan saya di dunia IT juga beberapa dasawarsa yang lalu atau 20 tahun yang lalu yang namanya wartel itu begitu booming dan orang-orang yang bergelut dalam bisnis itu meraup keuntungan yang luar biasa. Wartel hilang, tergantikan oleh HP yang poliponik gitu, yang hitam putih. Muncul warnet. Terus dengan munculnya Android yang sudah tertanam artificial intelligence, kadang-kadang HP-nya itu lebih canggih daripada orang yang punyanya. HP-nya luar biasa. Kadang-kadang Apple di harganya itu kan lumayan mahal. Yang punya itu belum paham fitur-fitur yang ada di situ. Jadi di dunia yang sudah dipenuhi dengan teknologi seperti saat ini, peran manusia banyak digantikan oleh mesin. Contoh yang sederhana saja, di gerbang tol itu sudah ribuan bahkan jutaan tenaga kerja yang hilang digantikan oleh kartu. Dulu itu ya pekerjaan sangat profit, apalagi bagian yang menghitung uangnya. Ada banyak uang yang lebih di gerbang tol. Hari ini tidak ada lagi pekerjaan seperti itu. Sekarang dengan kecerdasan buatan, mesin itu bisa menelepon. Mesin yang menelepon, bukan sekedar mengirimkan message, bukan sekedar mengirimkan pesan. Mesin itu bisa menelepon, manakala belum dijawab oleh orang, maka belum berhenti terus. Jadi sekedar sharing atau berbagi, kita mengalami disrupsi yang begitu cepatnya dengan sentuhan teknologi. Maka kita harus bersiap-siap menghadapi seluruh perubahan zaman yang sedemikian cepatnya dengan muncul lagi IoT, namanya IoT, Internet of Things, bahwa semua perangkat nanti akan ada internetnya seperti lampu, kamera, komputer, mesin cuci, dan kompor gas dan lain sebagainya itu akan tertanam internet, terkoneksi dengan internet, dapat dikendalikan dari jarak jauh, dimanapun kita berada, kita dapat memantau rumah kita dengan CCTV online.
Dimanapun kita berada dapat memantau anak-anak kita lagi di mana, mobil kita sedang di mana, motor kita sedang di mana, di bawah siapa. Itu nanti sudah terekam semua, seperti yang kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu di film-film yang kelihatannya impossible atau hanya sekedar fiksi, hari ini sudah menjadi nyata. Maka kita harus senantiasa survive, harus senantiasa menerima dengan penuh kesadaran bahwa ini zaman kita. Bahwa kita tidak bisa melawan zaman, tapi kita bisa mengikuti dan menguasai apa yang sedang terjadi dengan terus berkolaborasi dan berkomunitas dengan orang-orang yang pikirannya terbuka, mau menerima segala sesuatunya dengan penuh kesadaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dahsyatnya keyakinan, bahwa keyakinan dapat mempengaruhi semuanya, dapat mempengaruhi pola pikir kita dan dapat mengantarkan kita ke sesuatu titik yang kita tuju dan kita cita-citakan. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir. Pertama saya sampaikan pada